Ya, dan terima kasih dan atas nama Pemerintah Kabupaten Flores Timur, kegiatan ini saya buka dengan resmi. Selamat malam. Baik, setelah kita mendengar arahan dari Bapak Bupati Flores Timur yang mewakili Bupati Flores Timur, staf ahli Bupati Flores Timur, kita melangkah ke acara yang selanjutnya. Acara inti dari kegiatan penyuluhan hukum terpadu ini yaitu penyampaian materi dari narasumber di Bapak Kepala Desa Watotutu bersama untuk melakukan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Watotutu, unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh pemuda dan perempuan yang berkesempatan hadir, beberapa narasumber ini dari Kepolisian Resort Flores Timur. Ini langsung hadir sendiri Pak Kanit Bidin, ya. Kanit Bidin pada Polres Flores Timur, kemudian dari Kejaksaan Negeri Flores Timur hadir sendiri Pak Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan dari Pengadilan Negeri Larantuka oleh Pak Hakim, ya, nanti bisa dalam penyampaian materi pasti beliau akan memperkenalkan diri. Baik. Singkatnya sekalian kita yang saya hormati, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kegiatan kita pada kali ini adalah kegiatan penyuluhan hukum terpadu. Terpadu artinya melibatkan seluruh instansi penegak hukum yang ada di wilayah Kabupaten Flores. Jadi kalau kita sudah dapat undangan kemudian tidak hadir, itu menurut saya ada satu kerugian besar. Interaksi secara menyeluruh dengan seluruh aparat penegak hukum kita mungkin tidak bisa kita temukan di momen dan kesempatan yang lain. Ini kesempatan langka, kesempatan yang menurut saya sangat berharga untuk kita gunakan secara baik-baik, ya, berinteraksi dengan bapak sekalian sekaligus memperoleh informasi yang cukup memadai. Kemudian di awal kegiatan ini saya menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2022 lokus kegiatan penyuluhan hukum kita itu ada pada 5 titik, hanya ada 3 desa dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur ini. Hanya kita agendakan untuk 3 desa dan 2 sekolah. Nah, 3 desa itu salah satunya adalah Desa Rapor. Nanti besok kita ke Bandona, ke Pak, kemudian akan belok ini. Di Kecamatan Ilir Mandiri cuma hanya ada pada Desa Rapor. Juga Pelibay Lorong juga pakai, ada Kebiaya Bedahan juga pakai, Lobat juga pakai. Yang ada cuma di desa.
Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terpadu tahun 2022. Kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan semoga apa yang akan disampaikan dapat berguna bagi kami dalam tugas dan karya kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati dan pikiran kami agar kegiatan yang kami mulai di dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa. Hadirin dipersilakan duduk. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini untuk membuka kegiatan penyuluhan hukum terpadu tahun 2022, terdahulu saya menyampaikan bahwa pimpinan kami Romo Antonius Gondar Yasianto PR pada pagi hari ini berhalangan sehingga beliau mendelegasikan saya Bapak Fransiskus Budarsa STO untuk membuka kegiatan kita pagi ini. Yang saya hormati perwakilan dari Kepolisian Resort Larantuka, yang saya hormati perwakilan dari Kejaksaan Negeri Larantuka, yang saya hormati perwakilan dari Pengadilan Negeri Larantuka, yang saya hormati pula perwakilan atau bagian hukum Kabak Hukum Setda Kabupaten Flores Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, singkatnya para siswa yang saya kasihi. Pada tempat pertama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Bapak-bapak dari lembaga yang saya sebutkan tadi bersedia datang ke lembaga pendidikan kita untuk melakukan penyuluhan hukum terpadu. Bagi Bapak Ibu, para siswa sekalian yang terkasih, saya guru mata pelajaran antropologi budaya. Salah satu KD yang kami bahas, kompetensi dasar yang kami bahas di kelas 12 itu, yaitu dampak negatif dari pembangunan nasional, globalisasi dan modernisasi. Salah satu dampak negatif itu adalah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu motif dari orang melakukan pelanggaran HAM adalah orang sendiri tidak tahu apa itu HAM dalam kaitan dengan hukum. Untuk itu, menurut saya tepat sekali pada pagi hari ini kita menanggapi secara positif kegiatan ini, karena kegiatan ini bersentuhan langsung dengan banyak kejadian
banyak peristiwa yang belakangan ini kita terjadi bukan saja di tingkat kabupaten kita tetapi dalam skala nasional. Dan ini Tuhan yang Maha Esa dan restu leluhur leluhur tanah, saya membuka kegiatan pagi ini dengan resmi. Terima kasih. Kasih atas waktu dan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Kampus Bapak-bapak narasumber, saya perkenalkan ya. Sebelah kiri saya itu Bapak Polisi dari Kepolisian Resort Polres Timur. Nah, tapi hari ini beliau tidak berpakaian polisi, kayak sipil untuk kegiatan kita. Yang saya hormati intelijen Kejaksaan Negeri Flores itu bicara lebih detail. Saya mengingatkan Pak Hakim hari ini kita berhadapan langsung dengan Pak Polisi, Pak Jaksa dan Pak Hakim. Yang pertama saya menyampaikan programkan kegiatan penyuluhan hukum terpadu untuk beberapa titik. Ada juga kemarin kami sudah ke desa-desa dan ada 2 satuan pendidikan yang kami tetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum di tingkat SMA, yaitu SMK Darius Larantuka dan SMA Prateran Pondok Lalang. Pada beberapa waktu kemarin kami sudah menyelenggarakan kegiatan yang sama itu di SMK Negeri Batu Ini dan juga di SMA Negeri Larang. Jadi ini kami akan berkelanjutan, kami akan menyasar juga beberapa satuan pendidikan yang lain, SMK SMA yang lain di Kota Larantuka khususnya dan Kabupaten Flores Timur pada umumnya. Anak-anakku sekalian yang saya kasih, saya banggakan, kita dalam suasana yang rileks ya nanti. Ini ada beberapa isu hukum, masalah hukum yang menurut saya kontekstual untuk kita sharing ya. Kita sharing dengan anak-anak. Nanti isunya tentang perlindungan anak. Kemudian bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Ya. Nanti Pak Polisi, Pak Jaksa dan Pak Hakim akan menyampaikan. Dan mengakhiri pengantar saya ini, kami semua yang ada di depan ini dulu sekolah juga di SMA. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau pejabat yang mewakili beserta staf guru, teman-teman narasumber, Bapak Kabag Hukum, Pak Kasintel, dan Pak Hakim dari Pengadilan Negeri Larantuka, adik-adik siswa yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan penyuluhan hukum terpadu yang akan kami bawakan untuk sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama sebagai insan yang beriman, mari saya mengajak kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna mendengarkan penyuluhan hukum terpadu. Kebetulan kami dari Polres, saya perlu perkenalkan diri, nama saya Irwanto Bagong, pangkat Aibda, jabatan Kepala Unit 1 Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Timur. Jadi kalau adik-adik, bapak guru yang pernah berurusan dengan hukum, terutama masalah tindak pidana umum,
pasti sudah pernah melihat dan bertemu dengan saya. Kebetulan pagi hari ini kami dipercayakan untuk membawa materi tentang keamanan dan ketertiban. Sebelum saya membawakan materi, saya mau tanya ke adik-adik, kira-kira aman itu penting tidak? Penting toh. Kenapa aman itu penting? Karena kalau tidak aman, pasti adik-adik juga tidak bisa belajar. Bapak-bapak guru juga tidak bisa mengajar kalau tidak aman. Kenapa? Pasti tidak tenang. Belajar pun terganggu, pikiran pun terganggu, mau kemana-mana pun serba ketakutan kalau tidak aman. Jadi keamanan dan ketertiban ada dua kata dasar, yaitu aman dan tertib. Kalau tidak tertib, berarti hidup kita jadi tidak karu-karuan. Karena kita tidak tertib atau kita tidak disiplin, sehingga di sekolah dibuatkanlah tata tertib sekolah. Namun dalam perkembangan zaman, adik-adik sering sudah dibuatkan tata tertib, tapi masih juga melanggar. Kita semua sudah pintar, tapi saya yakin siswa-siswa SMA Darius selalu aman dan selalu tertib. Ada suatu kebijakan apabila siswanya terlibat dalam melakukan tindak pidana, maka dikeluarkan dari sekolah. Jadi kemarin ada kasus pengeroyokan di asrama Sustera, ada beberapa siswa yang terlibat di dalamnya, sehingga Bapak Kepala Sekolah menegakkan aturan bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah. Kami didatangi oleh orang tua yang bersangkutan menyampaikan hal tersebut, namun jawaban kami bahwa itu adalah aturan yang berlaku di internal sekolah dan kami tidak mengintervensi aturan yang berlaku di internal sekolah. Itu haknya sekolah. Kalau anak bapak sebagai korban, mungkin kami bisa bantu. Tetapi kalau sebagai pelaku, itu adalah kewenangan penuh dari sekolah. Itu pengaruh perkembangan zaman, teknologi yang sekarang yang sering terjadi itu akibat handphone, komunikasi lancar, segala macam. Biasa yang terjadi di kalangan siswa adalah modus yang paling pertama adalah modusnya pacaran. Jadi ini saya ingatkan adik-adik, apalagi yang berumur belum sampai 18 tahun, masih kategori anak di bawah umur. Kalau bisa menghindari dulu yang namanya pacaran. Karena kalau sudah berpacaran, otomatis cenderung akan menimbulkan perbuatan asusila. Ngerti asusila toh? Asusila itu macam-macam. Ada yang cabul, ada yang setubuh. Kalau itu ada di bawah umur, kalau sudah dewasa, biasanya terjadi pemerkosaan kalau masuk ke tindak pidana. Tetapi kalau suka-sama-suka dia umurnya sudah dewasa, itu tidak ada aturan yang mengcover itu dianggap legal. Kalau terjadi apa-apa, resiko tanggung sendiri. Tapi saya tekankan kepada adik-adik yang masih di bawah umur, terutama yang adik-adik perempuan, tolong jaga harga dirimu baik-baik. Biasanya laki-laki itu modusnya pacaran, ajak pacaran. Setelah itu muncullah perbuatan asusila. Kalau sudah terjadi itu, sejak kejadian itu sampai dengan adik-adik mati pun tetap menjadi catatan yang tidak berarti buat adik-adik semua. Itu perlu dipahami. Itu sering terjadi baik antara siswa dalam satu sekolah maupun dengan sekolah lain. Bisa juga terjadi dengan masyarakat luar, dan bisa juga terjadi dengan, minta maaf, dengan guru-guru di dalam sekolah. Mengenai peredaran narkoba. Kalau narkoba dalam skala
besar atau dalam yang levelnya lebih tinggi seperti sabu itu memang jarang terjadi, tapi perlu kita mengantisipasi. Yang paling sering terjadi itu adalah yang konsumsi miras. Di kalangan siswa-siswa sekarang, bukan miras itu bukan arak, tapi jenisnya yang lebih tinggi lagi. Di kalangan siswa yang anak-anak umur 18 tahun ke bawah itu, terlebih di bawah umur, itu adalah konsumsi pil yang namanya siapa yang tahu? Apa? Bagus sekali. Komix dicampur dengan spray, minum, itu mabuk itu merusak. Adalah menghindari pergaulan bebas. Jangan terpengaruh dengan ajakan pergi pesta, pacaran. Itu cuma modus saja. Biasanya kalau tidak pergi pesta berarti tidak gaul, tidak bergaul, tidak pesiar jalan dengan laki-laki. Oh, dia itu tidak punya pacar, kuper itu. Ini yang sangat berbahaya buat adik-adik sekalian. Jadi mungkin ini adalah gambaran umum yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan adik-adik bertanya dan akan saya coba untuk menjawab. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kekurangan. Terima kasih saya. Baik Pak Kadif Kidum yang telah menyampaikan materinya secara ringkas, singkat dan padat. Adik-adik anak-anakku sekalian yang saya hormati, ini Pak Kadif ini datang di sini, tapi kalau sudah ada masalah hukum, jangankan adik-adik mereka, kita yang sudah dewasa ini juga ketar-ketir berhadapan dengan penyidik, sudah diperiksa. Dan itu jangan sampai. Ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Kadif Kidum tadi. Adik-adik mereka kalau belum usianya melebihi 18 tahun itu statusnya masih anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Masih statusnya anak. Kemudian yang kedua, kalau masih anak-anak ya tidak usah pacaran dulu, urus belajar ya, belajar yang baik yang untuk masa depannya. Kita dengarkan materi dari Bapak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Flores Timur. Kepada Kasih bisa saya berikan waktu dan kesempatan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Pak Kasih, saya mohon izin untuk bisa pakai begini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabak Hukum, Pemda Protim, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kuta, yang saya hormati Pak Kadif Kidum Polres Kuta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan dan saya hormati adik-adik sekalian yang pada pagi hari ini sangat aktif dan giat mengikuti kegiatan. Ada ya? Apa motonya? Satu orang berdiri dulu. Apa motonya? Coba. Supaya kedengaran suaranya ya. Kalau rame-rame tidak kedengaran ya. Apa artinya itu? Mantap. Nah, ini dari bapak-bapak yang ada di sini, kira-kira adik-adik ini cita-cita jadi apa semua ini? Ya? Ada mau jadi polisi kah? Mau jadi pak hakim itu?
Itu Bapak Hakim jauh-jauh dari Sumatera sana jadi hakim di sini coba. Coba ada di sini juga harus ada kembangkan ilmunya, pengetahuannya ya, supaya bisa jadi kayak Pak Polisi ini. Pak Polisi ini aslinya juga dari sini, mau dari NT sana. Bapak juga dari jauh-jauh dari Sulawesi sana datang ke sini. Supaya ada penerus kita ya. Nah baik, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama saya Taufik Wahyudin, kasih intel di Kejari Polres Timur. Jangan ada yang berpikiran intel itu kayak 007 itu James Bond apa. Nah itu tidak. Kadang-kadang tugas fungsi kita ini beda-beda. Kalau kita di intelijen kejaksaan RI itu intelijen dalam hal penegakan hukum. Jadi mencari informasi, keterangan, data terhadap tugas-tugas pokok fungsi kita. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari tim Kejaksaan Negeri Polres Timur akan membawakan materi bijak dalam menggunakan media sosial. Adik-adik sekalian ini semua punya HP, punya ya? Sering menggunakan ya? Dipakai untuk pembelajaran atau ada hal lain? Hal lainnya apa? Hah? Ini pacaran dulu tapi harus ada batasnya juga. Melulu untuk WA chat-chatan sama pacarnya ya, pakai pelajaran ya. Nah masih baik. Kita mulai dari pertama dari kejaksaan itu adalah lembaga negara, lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Jadi satu-satunya lembaga negara ini yang punya kewenangan fungsi untuk melakukan penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak ada lembaga lain yang akan melakukan penuntutan suatu perkara itu sampai di persidangan untuk dibuktikan, terutama perkara pidana, perkara tidak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Nah itu ada perlu ketahui. Jadi satu-satunya lembaga penuntutan di negara ini adalah kejaksaan. Nah, adik-adik sekalian, apa yang disebut dengan jaksa itu? Nah, tadi kan Bapak sudah bilang ada yang mau ingin jadi jaksa kan? Nah, ini anunya, ketentuannya. Ini diatur di undang-undang. Pasal 1, kedua, Undang-Undang nomor 11. Kita ada undang-undang yang baru. Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Kita juga baru memahami, baca-baca karena baru terbit undang-undangnya. Dan di situ sudah diterangkan, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan fungsi dan tugas kewenangannya berdasarkan undang-undang. Jadi ada fungsi tugas yang khusus yang dimiliki oleh jaksa itu. Dia bisa sebagai jaksa penyidik, sebagai jaksa penuntut umum, sebagai jaksa pengacara negara, sebagai jaksa dalam bidang penuntutan, JPU. Jadi super power juga. Kayak Superman juga ini jaksa. Jadi segala sesuatu malaikat jabatannya baik sebagai penuntut umum, sebagai jaksa penyidik, dan sebagai jaksa pengacara negara. Nah ini masing-masing tugas fungsi ya. Ada bisa lihat di sini tugas fungsi di bidang pidana melakukan penuntutan, ini melakukan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Jadi putusan dari Pak Hakim kita laksanakan, kita bisa baca ini kan apa semua situ. Ya itu ya, itu adik-adik sudah lakukan ya, sudah ada di HP adik masing-masing ya. Nah media sosial itu adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Jadi ada interaksi sosial, makanya ada media sosial namanya. Nah kalau menurut ahli, media sosial itu adalah di mana pengguna dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, Wikipedia online dan lain-lainnya. Nah ini yang termasuk dalam pengertian media sosial. Dan adik-adik sudah pernah melakukan, bahkan sering melakukannya. Nah apa yang cyberbullying itu adik-adik? Bullying itu bahasa Indonesia apa? Jadi tujuannya dua. Kalau bukan mempermalukan atau mengintimidasi orang tersebut atau teman tersebut atau lingkungan tersebut, orang yang ada di lingkungan tersebut. Itu tujuannya ya, adik-adik harus ingat.
Jadi dampaknya ada dua, mempermalukan dan mengintimidasi. Nah, bentuk-bentuk tindakan kejahatan membuli itu apa? Adik-adik sekalian, ada 4, ya, tindakan membuli itu. Ada namanya pengucilan. Jadi kalau adik-adik sudah mengkata-katai teman, mengkata-katai orang lain, dia merasa dikucilkan, nah itu dampaknya ada pengucilan, ya. Nah kalau orang sudah dikucilkan, bisa saja dia ke hal-hal yang lain, ya, bisa depresi, bisa sakit jiwa, bisa stres berat, stres ringan. Nah ini yang terjadi. Ada yang kedua pelecehan. Nah bisa saja karena sifatnya menghina, mengandung kebencian, apalagi sudah menghina, benci lagi. Nah itu menyebarkan gosip juga, tidak menyenangkan di luar sosial. Nah itu dihindari, ya, adik-adik sekalian. Sudah ada yang berbuat begitu di sini dari 4 hal ini, hah? Sudah. Nah ini harus dihindari dari sekarang, ya, karena jarimu itu harimaumu. Ya, jadi jari ini memang gampang dilihat, tapi ada dampak yang akan ditimbulkan dari jari adik-adik sekalian. Jadi makanya jarimu harimaumu itu kasus akibat bully. Misalnya di Amerika Serikat, dia gantung diri setelah mengalami bully buat media sosial dari teman-temannya. Nah dia jadi sampai gantung diri. Nah itu akibatnya. Nah yang kedua di Inggris 12 tahun, ini baru 12 tahun. Ada berapa tahun sini? 12 tahun. Coba ya. Ini baru 12 tahun. Dia sudah merasa bully, merasa dikucilkan. Nah karena gaya rambut malah sederhana saja, karena gaya rambut dan pakaiannya tidak bermerek. Nah ini dia di kolong-kolong temannya. Ya? Cek konten fitnah. Stop apa? Judi online. Stop pencemaran orang, pencemaran nama baik. Stop pencemaran nama baik. Ini pasal-pasal, ya, pasal-pasal yang mengatur juga. Nah, di setiap orang yang sengaja pasal 28 ayat 1 ada bisa lihat sini. Itu miliar 2 setahun 6 tahun denda 1 miliar rupiah. Ini pasalnya. Ya, dengan HP adik-adik. Nah, apa yang kita harus lakukan adik-adik sekalian? Dengan ketentuan pidana tadi, dengan ketentuan apa yang pertama itu empati. Jadi kita punya rasa memahami perasaan orang lain. Jadi jangan egois, jangan mentah-mentah saya punya kelebihan, saya punya kemampuan. Nah harus empati, ya, sama teman, ya. Kalau dasar agama ada di sini kalian sudah kuat, sudah bagus, sudah benar, ya Bapak rasa itu hal yang fondasi awal untuk tindakan adik-adik sampai tidak melakukan tindakan hal-hal. Nah ini kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini, bahwa kasus hukum yang marak berhubungan dengan internet dan media sosial itu termasuk pencemaran nama baik, baik media sosial, karena kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial itu sendiri dan menganggap bahwa media sosial bebas mengeluarkan pendapat, saran, padahal ada ketentuan yang mengatur. Oleh karena itu, masyarakat dalam menggunakan media sosial lebih mengetahui lagi dan sadar hukum. Nah, prinsipnya harus sadar dan ada ketentuan hukum. Jadi ada kesadaran bahwa itu ada hal yang mengatur, ada hal yang bisa menjerat adik-adik sekalian maupun kita semua yang ada di sini dalam menggunakan media sosial. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hormat Pak Hakim dari Pengadilan Negeri Larang Tuka untuk menyampaikan materi. Pada Bapak Hakim, waktu dan kesempatan saya persilakan. Bisa berdiri Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Ya, ini ada guru, ada ibu guru atau bapak guru sini sudah? Oh, sudah datang Mas Boy. Ya, baik ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMAK Darius ya. Ya. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kabak Hukum dari Pemda Flores Timur, Bapak Kasih Intel dari Kejaksaan Flores Timur, dan saya hormati pula Bapak Kanit Pidum dari Polres Flores Timur. Gitu ya. Jadi ini kalau saya bilang hai, jawab halo ya. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Wanda, tepkano. Masih semangat tidak ini? Berdiri dulu, adik-adik. Halo, jangan semangat pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Tepuk tangan. Kalau pengalaman dulu mungkin aku saja begitu soalnya. Jadi saya perkenalkan nama saya Figur Hamonang Nabi 70. Saya dengar tadi Kasih Intel sampaikan jauh-jauh dari Sumatera. Saya memang dari Sumatera Utara, tepatnya di Bali. Kemudian dari umur 5 tahun saya pindah ke Jakarta. Kuliahnya di Jawa Tengah sampai akhirnya ada ujian Capim saat itu 2017 saya daftar lagi. Puji Tuhan diterima gitu. Bertemulah dengan kalian mah penerus bangsa. Kurang lebih 15 tahun yang lalu saya duduk di SMA saya, ya seperti hari ini. Saya tidak membayangkan bahwa 15 tahun kemudian saya ada di Larantuka gitu. Kalau saja saya terjerembab dalam kesalahan-kesalahan atau tindak pidana tertentu, mungkin saya tidak ada di sini. Mungkin di lapas kali, baru keluar dari dengan gitu. Itu kenapa rasanya perlu untuk mengadakan ini, gitu. Kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan adik-adik lagi untuk kembali ke jalurnya masing-masing. Gitu. Cita-cita kan pasti tentunya ada. Itulah yang harus terjadi. Ada yang mau jadi hakim nggak? Ya nanti berarti kan kalau bisa ya ambil fakultas hukum kan gitu. Tadi sudah disebutkan jalurnya adalah fakultas hukum. Kalau saya dulu dari jalur ya fakultas hukum juga di Universitas Negeri Semarang. Mungkin adik-adik juga di sini ada Universitas Undana yang dekat kan. Tiba-tiba hilang suara. Bulan apa? Agustus ya. Jadi saya kasih bulan nanti bahwa ini tak salah juga saya jadinya jadi lagi. Itu 6 dan 9 Agustus. Jadi Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nanti boleh sambil cek yang bawa handphone benar tidak. Seingat saya 6 dan 9 Agustus dibom. Barulah kemudian Bung Karno kan dilarikan ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa akan sejarahnya. Pernah dengar? Iya. Itu kita harus ingat dari mana kita berasal. Sebagaimana saya dari 5 tahun saya di Jakarta, tetap ada di dada saya orang Bali dari kampung pelosok di sana, Sumatera Utara, tempat dari Raja Nabi Tupulu berasal. Tua-tua saya kan gitu. Kenapa undang-undang itu harus berubah? Ada nggak yang mau ngasih pendapat kenapa sih peraturan itu harus senantiasa berubah? Tahun 97, 2002 tadi ada lagi, 2003 tadi ada lagi, kemudian tahun 2016 ada lagi, barangkali nanti akan ada lagi. Kenapa dia berubah? Hah? Ini jadi takut saya tanya atau bagaimana? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Jadi kalau ini sebagai gambaran aja, saya juga dulu SMA IPA ya.
Di sini ini kelas berapa rata-rata? 11. Di mana kemudian ada tindak pidana baru, tuh ada cybercrime, ada cyberbullying tadi. Nah, itu. Jadi hukum itu tidak berada di dalam ruang hampa. Hukum itu ditemukan pada jiwa-jiwa masyarakatnya. Itu bukan kata-kata saya tuh. Lagi-lagi itu adalah filsuf yang bicara, namanya von Savigny. Jadi dia aliran historian hukum yang mengatakan bahwa hukum itu tidak ditemukan, tetapi tidak dibuat, tetapi ditemukan pada jiwa masyarakat. Masyarakat kan berkembang dari tahun 97 sampai tahun sekarang 2022. Kan berubah mereka, kebutuhannya berubah, pandangannya berubah, ilmunya berubah. Nah itulah kenapa hukum harus senantiasa berkembang, karena dia tidak di ruang hampa ya. Ada globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi dan sebagainya. Itulah kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian diperbarui lagi tahun 2015 dengan PP tadi peraturan pemerintah. Next. Nah siapa itu anak? Ini masih anak nggak nih? Nah, ini ada yang mau jawab adik-adik? Siapa itu anak? Anak itu siapa sih? Dari tadi kita bicara mengenai anak. Tadi kan harus sebut ya. Pamit guru. Jadi kalau di undang-undang anak itu adalah setiap orang, bahkan yang dalam kandungan yang berusia 18 tahun itu secara hukum dianggap anak. Perlakuannya diperlakukan sebagai anak dalam hukum. Jadi salah satu keuntungannya adalah dia tidak bisa dipidana mati. Anak nggak bisa dipidana mati. Pidana maksimal kepada anak yang dijatuhkan itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis. Bullying dengan kata-kata itu harusnya itu namanya kekerasan. Dihukum kekerasan. Nah, ini dia kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat pembunuhan, persengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan pelanggaran. Seksual dan pelanggaran sebenarnya seksual ya masuk ke kekerasan secara fisik karena dia kan mengakibatkan luka segala macam, robeknya, kan gitu. Tidak perlu saya sebut, masih anak silahkan aja yang keluar. Next. Nah ini ada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Ada prostitusi paksa, percobaan perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, perkosaan pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan sebagainya banyak. Pemaksaan kawin juga ada. Ada yang suruh dipaksa kawin lagi. Sudah pesan. Nanti engkau harus membeta. Enggak ada. Enggak boleh. Nanti kalau ada lapor ke biar ditindak itu nggak boleh. Kalian itu dilindungi undang-undang. Next, kekerasan seksual pada anak di Indonesia ini data dari KAI diambil sampai tahun 2016. Ini pada anak-anak sebagai korban itu ada 120 kasus anak kekerasan seksual tahun 2016 yang cukup banyak. Tahun 2018 dilakukan dari 100% perkara kurang lebih 30% saat itu yang kekerasan. Kabupaten Flores Timur, yang kami hormati Bapak Jaksa Pengadilan Negeri Ngalamtika, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang kami kasihi. Kegiatan penyuluhan hukum terpadu yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu kegiatan yang mengajarkan informasi dan pemahaman hukum
kepada masyarakat yang diinisiasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan melibatkan instansi penegak hukum di daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, yang saya hormati Bapak Jaksa dari Kejaksaan Negeri Larantuka yang sudah hadir, yang saya hormati Bapak dari tim Polres Flores Timur. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam usaha ini. Semua yang hadir dari pemerintah daerah dalam hal ini tim hukum Kabupaten Flores Timur yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para peserta penyuluhan hukum terpadu pada hari ini di Kabupaten Bodo yang saya kasih. RT, RW, kelurahan ada aturan, di sekolah pun ada aturan, apalagi dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Tentu aturan itu penting. Ada sekian banyak aturan, namun begitu banyak aturan, semakin banyak aturan, semakin banyak pula pelanggarannya. Itu membuat bapak-bapak, para penegak hukum biasanya kerja ekstra. Karena semakin banyak orang, semakin banyak aturan, semakin banyak juga pelanggarannya. Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa ada kemajuan yang secanggih seperti sekarang ini. Ada kejahatan cyber tiba-tiba muncul, aturan juga bertambah banyak, dan Pak Polisi juga bertambah pusing dalam hal ini. Menurut saya pelanggaran itu ada dua macam. Pertama itu orang melanggar karena tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa ada aturan semacam ini, dia tidak tahu. Tapi tetap kalau dia buat salah, dianggap melanggar. Berikan kesempatan mereka untuk entah bagaimana supaya mereka tetap fresh, sehingga bisa mengikutinya dengan baik. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim hukum atas inisiatif dari Bagian Hukum Seda Flores Timur yang bisa mengunjungi anak-anak kami di sini. Kita berharap semoga ini bisa bermanfaat dan melalui mereka ber-50 ini bisa menjalar ke teman-temannya yang lain di sekolah, dan dari sekolah mudah-mudahan bisa juga menjalar ke yang lain di sekitar mereka. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk penegakan hukum di daerah kita, terutama bersama anak-anak muda ini. Pelihara aturan, maka aturan akan memeliharamu. Flores Timur yang saya kasih adik-adik siswa-siswi Kabupaten Flores yang hadir pada kesempatan ini. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salve. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam kebajikan. Bapak sekolah, teman-teman siswa-siswi, saya mohon maaf, kami harus menyampaikan salam itu karena NTT sudah ditetapkan sebagai provinsi dengan toleransi paling baik. Jadi itu dalam gambaran kami tim anak sekolah itu ekspresi sebuah generasi muda yang kaya.
saya tidak cukup cerdas membaca kitab suci Pak Robert, tapi sepenggal yang saya tahu dari kitab suci itu adalah sosok orang Buddha itu adalah orang sosok orang kaya dengan imajinasi, kaya kreasi, ilmu pengetahuan, kaya persahabatan, kaya dengan IT, dan juga kaya dengan seluruh relasi-relasi sosial. Dibanding kami yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Bapak Kepala SMAK Pelateran Podor Aratuka, yang saya hormati Pak Kadit Pidum dari Polres Flores Timur, Polisian Flores Timur, Pak Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Flores Timur yang saya hormati, yang saya hormati pula Bapak Hakim dari Pengadilan Negeri Larat. Adik-adik dan anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya beri apresiasi untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Sebagaimana pengantar awal ya, sampai awal dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian arahan singkat dari Bapak Pelaksana Tugas Daerah Kabupaten Flores Timur. Pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu kali ini, Pemda Flores Timur mengagendakan tidak hanya pada masyarakat ya di beberapa desa dan kelurahan, tapi kami menyasar juga beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Flores Timur, khususnya di Kota Larantuka. Pada beberapa waktu kemarin, kami sudah mengunjungi juga beberapa satuan pendidikan SMA, ada SMK Negeri Larantuka di Watuwiti, kemudian SMA Negeri 1 Larantuka. Kemarin kami ada di SMA Katolik Santo Darius Larantuka dan hari ini ada di SMA Larantuka. Dan tentu pasti di samping juga ada anak sebagai pelaku tindak pidana. Ada kecenderungan yang cukup meningkat dari statistik perkara kita ya. Nanti Pak Hakim akan menyampaikan detail permasalahan-permasalahan apa dan bagaimana upaya untuk kemudian kita melakukan pencegahan. Kehadiran tim pada hari ini untuk bisa bersama-sama berinteraksi dengan adik-adikku sekalian, kemudian mendapatkan input masukan dari pengalaman dari kehidupan anak-anak sekalian sebagai seorang remaja. Dan itu tentunya akan kita diskusi secara bersama-sama pada momentum ruang kesempatan penyuluhan hukum terpadu hari ini. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, maka selaku moderator pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum hari ini, Bapak-bapak narasumber dari Kepolisian Daerah Flores Timur, Pak Jaksa, Pak Hakim akan menyampaikan materi secara singkat, padat dan jelas. Singkat, padat dan jelas. Dan kemarin kita di SMA Darius, saya minta narasumber kita ini untuk berdiri. Kalau di sidang pengadilan tidak mungkin kita main perintah-perintah Pak Hakim atau Pak Jaksa. Tapi pada forum penyuluhan hukum hari ini, saya minta untuk narasumber bisa berdiri lebih dekat dengan adik-adik sekalian untuk bisa menyampaikan materi lebih secara detail. Bapak Ketua Tim Penyuluhan Hukum Terpadu, Bapak Kabak Hukum Citra Flores Timur, Pak Kasih Butel dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan rekan-rekan tim dari bagian hukum sentra, dari pengadilan, dari kejaksaan dan Polres Timur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Penyuluhan hukum kali ini kami dari Polres diminta oleh bagian hukum untuk memberikan materi tentang keamanan dan ketertiban. Namun sebelum masuk materi saya perlu perkenalkan diri. Saya Irwanto, aku asal dari IT. Kebetulan kami tidak menjabat sebagai kami. Maka pada hari ini kami coba untuk hadir di sini memberikan penyuluhan kepada adik-adik bagaimana tindak pidana itu terjadi dan bagaimana solusi agar tindak pidana itu tidak terjadi. Sebelumnya saya mau tanya ke adik-adik, kira-kira yang hadir pada saat ini, mahasiswa yang hadir pada saat ini umur berapa? Yang lebih dari 18 tahun? Berarti di bawah 18 tahun, masih kategori yang di bawah umur semua. Terus yang berikut saya mau tanya, kira-kira menurut pandangan adik-adik sekalian, keamanan itu penting tidak? Penting. Adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bijak dalam menggunakan media sosial. Adik-adik sekalian ini kan punya HP ya, masing-masing. Dari umur berapa dikasih HP? SD, berarti umur berapa itu? Itu sudah aktif menggunakan ya. Nah, itu adik-adik harus bersyukur juga bahwa adik-adik bisa memiliki HP, orang tua masih menyediakan. Tapi adik-adik perlu ketahui bahwa dalam menggunakan HP ada yang namanya media sosial. Nah, adik-adik harus ketahui bahwa itu ada yang mengatur, ada banyak kebaikannya, tapi juga ada keburukannya dan ada dampaknya. Ya, adik sekalian. Kita dahulu dulu. Ada yang mau jadi jaksa sini, atau jadi pak hakim, pak polisi, atau jadi, ada ya? Itu jadi kayak Pak Sekda ini, ya, bisa juga mewakili daerah, orang tua, ada ya? Ya, bisa kemana-mana. Kalau Pak Hakim Pak Jaksa ini tugaskan di Aceh sampai Papua sana, sampai di Talaut sana, sampai di awal sini bisa juga. Kalau Pak Sekda barangkali keliling-keliling provinsi saja, itu Pak Kabar, ya, ada ya? Nah, kita dahulu pengertian kejaksaan biar sama-sama tahu juga fungsi kejaksaan itu apa. Adik-adik sekalian, di undang-undang kita ada undang-undang yang baru juga, nomor 11 tahun 2021. Apa pengertian kejaksaan itu? Kejaksaan Republik Indonesia itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kuasa negara di bidang penuntutan. Jadi memiliki tugas khusus di bidang perdata negara, di bidang pidana umum, pidana khusus. Nah, itu semua yang menjadi tugas pokok. Belum lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Next. Nah, ini ada yang bisa lihat bersama tugas fungsi kejaksaan. Kita ada garis besarnya. Next. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying itu atau perbuatan perundungan itu atau menolong itu apa ini sekalian? Ada 4 macam, ya? Ada 4 macam hal-hal bentuk-bentuk atau macam-macam jenis bullying itu. Yang pertama pembucilan. Jadi kalau ada sudah membuli, mengolok-olok, orang yang merasa terkucilkan, tidak berinteraksi sosial, nah ini semua yang akibatnya. Kita semua ini kan makhluk sosial. Lahir saja ada yang lahir sendiri kan? Nah, lahir dibantu orang tua, ada peran orang tua, besar juga begitu. Sampai kita sudah dewasa begini, kita masih dibiayai, masih berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, dengan pak guru, ya. Jadi jangan sikap mengucilkan itu. Dalam memberikan materi tadi saya teringat pertama-tama dari yang disampaikan sama Bapak
bahwa semuanya itu seiring perkembangan zaman berubah. Ada siber atau cybercrime. Saya ingat kutipan kalau nggak salah dari seminari tempora mutatur ethnos mutamur intilis. Ada yang tahu artinya ya? Dan tadi saya mau kasih lagi ya. Nanti ada yang saya kasih. Itu artinya waktu berubah dan kita pun ikut berubah di dalamnya. Itulah. Jadi seiring berjalannya waktu tentu ada perubahan. Dari adik-adik yang SD, SMP, SMA itu nanti ada perubahan, baik perubahan fisik ataupun perubahan pikiran dan pola perilaku. Misalnya adik-adik ini siapa kalian ini yang penuntutan atau di pengadilan itu ada yang mengenal dengan segitiga pembuktian. Nah, tapi kalau dalam kondisi karakter seseorang menurut Sigmund Freud itu ada segitiga karakter yang membentuk psikologi seseorang. Ada ide atau id, ada ego dan ada super ego. Nah inilah fungsi kami sini supaya adik-adik ini punya gambaran pegangan supaya kita bisa mengendalikan menyelaraskan ketiga hal tersebut. Supaya jangan sampai ada yang satu yang dominan yang menjadi kurang baik. Nah itu begitu. Nah sekarang kita lihat di slide supaya tidak terlalu lama, terlalu bosan. Sebelum dia slide, biar nggak ngantuk, adik-adik berdiri dulu. Kita ucapkan selamat. Adik-adik luar biasa. Tangan. Silakan dulu. Pidana dan perkara perdata, termasuk perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku disebut dengan APK. Tadi sudah disampaikan di beberapa hal dasar mendorong dilakukan perubahan dalam sini. Dalam materi terakhir ini saya akan menyampaikan tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual, kemudian apakah anak bisa menjadi korban saja atau bisa juga menjadi pelaku. Tindakannya seperti itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Apa hal yang mendasar dilakukan perubahan tentang perlindungan? Di antaranya globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga selain ini ada yang namanya menghindari anak dari kekerasan seksual. Itu kita lihat dari polisi berat adalah siapa yang berat tadi disampaikan. Yang dimaksud dengan anak itu setiap orang yang usianya di bawah 18 tahun. Siapa itu? Kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Raditya Cipta Melo dari kelas 1. Saya ingin bertanya, dari tadi kan yang dijelaskan bagaimana hukuman terhadap pelaku kekerasan, lalu bagaimana penanganan terhadap korban kekerasan. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa ya. Penanganan terhadap korban kekerasan. Setiap laporan yang kami terima wajib hukumnya untuk kami tindak lanjut. Apalagi masalah kekerasan itu masuk kategori pidana umum. Kalau ada yang melapor ke sana, yang tangani memang betul-betul unitnya kami, unitnya saya. Jadi ini kekerasan ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kalau kekerasan fisik yang korbannya adalah laki-laki yang sudah dewasa, itu di bagian pidana umum yang tangani. Langsung jawab saat ini. Oke, tidak. 100.
32, jadi 34. Sebelumnya hari kemarin 37. Salah. Tiga kali Papua semua ya. 3 kali Papua semua. Ada. Yang ini. Milenial generasi Z pasti punya kesempatan kita. Silakan. Jawaban yang pertama sudah benar. Dilanjutkan. 100. Bisa ini alumni di sini, Pak Kian ini setelah pertemuan itu kami menunjukkan, Mas. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Yang pertama saya perlu menjelaskan bahwa kegiatan kejuruan hukum menjadi salah satu kegiatan kita di tahun anggaran 2022. Itu diarahkan atau bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat kita. Dan kita harapkan dari waktu ke waktu masyarakat kita semakin sadar akan hukum, terutama berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat dan
atau warga negara. Dan tahun anggaran ini hanya untuk 3 desa saja. 3 desa saja dari 229 desa itu hanya untuk 3 desa. Dan juga ada 2 unit sekolah. Kami tadi pagi ada di SMA Karius untuk kegiatan penjualan terpadu. Selama ini mungkin ada kegiatan penjualan hukum, tetapi hanya dilakukan oleh unsur-unsur tertentu saja. Misalnya dari Pemda sendiri, kemudian mungkin dari kepolisian, atau mungkin dari kejaksaan, atau dari pengadilan. Tetapi momentum penjualan hukum terpadu itu artinya melibatkan seluruh institusi penegak hukum di wilayah Kabupaten Flores Timur. Nah, memang saya menyadari ada kondisi-kondisi real, tapi kalau ini dikoordinasikan dengan baik kan bisa dicari jalan keluar. Jadi kanal, jadi sarana untuk menyampaikan informasi. Memang kita dipenuhi dengan pilihan-pilihan, dan kalau orang sebagai manusia pasti kita pilih itu lebih hal-hal yang sifatnya menyenangkan daripada kita duduk lama-lama. Tetapi kadang-kala kita duduk lama-lama itu juga ada manfaat untuk kita. Mungkin tidak hari ini, tetapi di masa-masa yang akan datang sepanjang kita masih hidup di dunia. Sejumlah data-data di Kabupaten Flores Timur, ya, data yang dihimpun dan sudah beberapa waktu kemarin kita lakukan identifikasinya. Ternyata memang ada beberapa permasalahan hukum kita di Kabupaten Flores Timur ini mengalami peningkatan, Ada kasus kekerasan terhadap anak, itu mengalami eskalasi peningkatan. Nanti akan disampaikan data kekerasan terhadap anak. Nah, kalau bercermin pada fakta ini, kira-kira sebagai masyarakat, terutama sebagai mama-mama yang hadir, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Kemudian jaksa juga akan menyampaikan soal kita sebagai warga masyarakat, termasuk anak-anak kita, kalangan remaja, bijak dalam menggunakan media sosial. Karena ada undang-undangnya, dan ini sama menarik, Pak. Saya yakin mama-mama yang ada di sini juga sebagian besar pegang HP. Tapi bagaimana penggunaan HP secara bijak sehingga potensi pelanggaran hukum tidak ada, nanti akan kita kita dengar penjelasan dari Pak Jaksa. Kemudian Pak Hakim juga akan menyampaikan materinya berkenaan dengan kekerasan terhadap anak. Ya, kekerasan terhadap anak. Tadi saya sudah sampaikan tadi, angka kita itu sudah mengkhawatirkan, Pak, di Kabupaten Flores Timur. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Belumili beserta stafnya, Bapak Kabak Hukum sebagai Ketua Tim Penyuluhan Hukum Terpadu, Bapak Hakim, Pak Bagus dari Pengadilan Negeri Larantuka, Bapak Jaksa, Pak Kasingkem, Pak Taufik dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kepolisian Resor Flores Timur, saya mewakili Pak Satreskrim, dipercayakan oleh Pak Ketua Tim, Pak Kabak Hukum untuk membawakan materi gangguan tentang penyuluhan hukum terpadu dengan materi pencegahan dan penanganan gangguan Kamtibmas.
Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kabhukum tadi, bahwa tim kami lengkap nih. Sebenarnya ini memberikan ruang dan kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu di Desa Belogili ini untuk bisa hadir di tempat ini supaya bapak-bapak, mama-mama tahu proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 2020, 2021 sampai 2022 selalu ada kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Belogili. Entah itu terjadinya di luar desa tetapi yang melibatkan masyarakat di Desa Belogili. Itu kita maklumi karena memang tren zamannya seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara kita? Bagaimana upaya kita untuk melakukan pencegahan? Jangan sampai ada peningkatan. Nanti kalau peningkatan, kalau setiap tahun selalu ada masyarakat Belogili yang terlibat dalam kasus tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan ataupun tindak pidana lain, kan yang malu juga kita yang sudah kami siapkan. Tapi kita yang dengan kehadiran seperti ini, saya pengen berbagi sharing dengan mama yang real saja yang terjadi. Terjadinya gangguan Kamtimas di wilayah, khususnya di wilayah Flores Timur pada umumnya ada 3 jenis gangguan. Yang pertama, gangguan ringan. Gangguan ringan ini salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Biasa faktor ekonomi itu karena gara-gara faktor ekonomi biasanya suami istri baku-ribut juga gangguan ringan dalam rumah tangga, ribut. Karena sudah ribut di rumah tangga, tetangga sudah dengar, berarti sudah tidak aman lagi, sudah tidak nyaman. Nah, ketika ribut, biasanya tetangga kan biasa nguping, mereka berkelahi gara-gara apa ini? Nah, nanti sana cerita ke sana kemari, sudah mulai. Itu di situ munculnya gangguan Kamtimas. Jadi kalau seandainya suami istri ribut gara-gara masalah ekonomi, nanti banyak hal yang akan muncul. Kenapa? Dia butuh duit. Kalau dia lihat, laki-laki sana banyak duit nih, saya lebih melakukannya ke situ. Sebegitupun sebaliknya, yang laki-laki, cewek ini, orang ini, ibu ini, biasanya janda-janda ini dapat uang yang banyak nih. Saya sepakat di situ jadi dia. Jadi ini hal-hal kecil, tapi menjadi biang untuk terjadinya gangguan Kamtimas. Terus yang berikut yang sering terjadi di wilayah kita adalah gangguan sedang ini, misalnya terjadi perkelahian, pukul antar perorangan, pengeroyokan, antar kelompok, bahkan antar kampung. Gangguan sedang ini penyebab utamanya adalah miras. Seperti ini kita contoh pesta ini. Mudah-mudahan aman malam ini. Biasanya kalau sudah pesta, sudah konsumsi miras, itu 75% peluang untuk terjadi gangguan Kamtimas. Kalau sudah terjadi pukul, itu sudah ramai sudah. Dan faktor yang penyebabnya adalah miras. Nah, bagaimana cara mengatasi miras ini? Kalau kami polisi, operasi miras saja di pasar saja, kita ambil jualan miras, jualan arak dari mama-mama. Itu mama-mama sudah menangis. Nangis kenapa? Itu saya uang dapat dari mana? Ketika di kantor dia tanya kenapa mama jual arak, untuk beli beras, untuk makan, menghidupi keluarga, apalagi untuk membiayai anak sekolah. Nanti kalau seandainya terjadi kasus tindak pidana persetubuhan atau pencabulan anak di bawah umur, pada saat lapor di polisi, mama mereka bilang, mereka kan suka sama suka. Yang namanya undang-undang perlindungan anak, tidak ada alasan mau suka sama suka, yang laki-laki tetap yang salah. Jadi itu ingatkan kepada adik-adik laki-laki. Terus alasannya juga kadang, ini fakta yang sering kami peroleh berdasarkan hasil pemeriksaan. Pak, saya berbuat dengan dia kan sebelumnya dia sudah buat dengan orang lain. Tapi lapornya kan terakhirnya dengan kamu, ya tetap saja kamu kena. Kalau kami
penyidik, kami polisi tidak menindaklanjuti, masih kami juga dipersalahkan. Nah, ini berbagi pengalaman. Karena seperti kata Pak Kabak tadi malam di Bendona bahwa tidak mungkin pada saat mau melakukan tanya umur berapa nih, nah, kan tidak mungkin. Air sudah di batang leher, ya senam saja. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan. Syukur-syukur kalau tidak ketahuan. Nah kalau ketahuan bagaimana? Ini sebagai gambaran untuk bapak mama mereka supaya bisa mengingatkan anak-anak. Bisa selesaikan adalah perkara-perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Itu bisa kita mediasi untuk kita selesaikan. Yang sekarang disebut dengan restoratif justice (RJ). Tetapi di kami polisi kami tidak batasi dengan ancaman. Yang penting bukan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kasus pembunuhan. Tapi kalau kasus-kasus yang biasa pengeroyokan dengan ancaman 6 tahun itu bisa diberikan kebijakan. Yang penting itu yang pertama kali terjadi. Jangan sampai sudah 2 kali, 3 kali terjadi, ya sudah tidak ada maaf bagimu. Jadi kami tetap proses dan tetap lanjut. Ini sudah mulai ada peredaran di wilayah kita. Modusnya adalah yang mereka bawa dari luar untuk konsumsi pribadi. Tetapi setelah berada di sini, nanti mereka ajak teman untuk mengkonsumsi barang. Ini hati-hati, jadi ingatkan anak-anak. Jangan sampai awalnya mereka kasih minum, sudah mabuk, ya sudah dikasih yang itu lagi. Nah itu yang sangat berbahaya. Untuk membawakan materi. Pak, kasih waktu dan kesempatan saya. Terima kasih Pak Kabak Hukum. Saya berdiri ya, biar kita sama-sama bisa relax sedikit ya. Baik. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi. Kita singkat-singkat saja, tapi padat, tepat sasaran dan bisa dimengerti semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Baik, pada kesempatan kali ini saya Taufik Tajudin, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Polres Timur akan membawakan materi dengan judul bijak menggunakan media sosial. Yang harapan ini jadi polisi, jadi pak hakim, jadi pejabat di pemerintahan daerah kan, atau pejabat yang lain di ASN. Nah, kalau kita di kejaksaan itu, Bapak Mama sekalian, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas. Jadi jaksa itu memiliki fungsi khusus. Di samping dia sebagai penuntut umum, di samping juga sebagai penyidik, penyelidik, jaksa pengacara negara. Nah ini yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil yang dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan. Nah itu, jadi semacam super power juga jaksa itu. Kadang-kadang dia penuntut umum, kadang-kadang bisa penyidik. Kalau ada aduan, ada pengaduan dari masyarakat, dia penyelidik. Ada tentang masalah tanah atau masalah aset daerah yang berhubungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat, dia sebagai jaksa pengacara negara mewakili negara, mewakili pemerintah. Jadi kita mengadakan pendekatan baik yang pro maupun yang kontra. Nah, kita melakukan penggalangan itu sudah fungsi kita juga. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Jadi sekarang kita sudah kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama proyek strategis daerah seperti jalan, rumah sakit, itu kita lakukan pendampingan. Jadi kita bisa melakukan kajian hukum, melakukan pendapat hukum terhadap jalannya pembangunan. Nah, fungsi yang terakhir itu melaksanakan pengawasan multimedia. Nah, ini sesuai materi kita hari ini, ada kaitannya dengan bijak menggunakan media sosial. Nah, ini salah satu tugas saya, melaksanakan pengawasan multimedia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita online dan lain-lain. Bapak-bapak sekalian, bisa lihat di sini berbagai macam media sosial yang ada, sehingga kita dapat menyikapi dengan baik lagi, dengan lebih bijak. Nah ini apa cyberbullying ini? Bahasa lagi kayaknya cyberbullying. Biasanya bahasanya di sini bahasa Indonesia mengolok-olok ya, bullying ini.
Nah, bullying itu mengolok-olok. Nah, mengolok-olok itu apa? Mengolok-olok itu artinya perbuatan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Tidak ada unsur kerugian orang lain dengan menggunakan peralatan yang termasuk Bapak Mama lakukan seperti HP, handphonenya, komputer, dan media sosial lainnya secara moral. Nah itu dua tujuannya. Nah itu Bapak Mama harus tidak lakukan ini ya, ragu-ragunya ini. Jadi kalau ada tujuan mempermalukan atau intimidasi, sudah bagian dari membuli. Itu harus dihindari jauh-jauh. Ya, ini batasannya. Begitu juga kepada anak-anaknya mama-mama sekalian, bapak sekalian yang ada di sini harus dibatasi itu. Kolok-kolok itu, perbuatan kolok-kolok. Antara lain pengucilan. Pengucilan itu artinya dia dikucilkan dari kelompok, dari keluarganya, dari teman-temannya. Nah itu namanya pengucilan. Ya? Dia dipinggirkan dari pergaulan. Nah akibat dari bully juga apa? Pelecehan. Nah pelecehan ini tidak bisa karena ini menyangkut kesusilaan yang hal yang dilarang dan menjadi perhatian juga dari pemerintah untuk tidak sampai masyarakat melakukan pelanggaran terhadap pelecehan. Nah yang ketiga penipuan. Nah ini akibat dari bullying ini bisa berakibat juga kepada penipuan, merugikan orang lain dengan cara membujuk, merayu supaya dia mendapatkan hasil, tapi melalui jalur yang salah, melalui jalur yang melawan hukum. Saya malam ini hadir sebagai hakim. Hakim cuma di kantor aja. Kalau di sini saya sebenarnya cocok ya bagi anak-anak dari ibu-ibu ini. Saya kalau lihat ibu-ibu ini jadi almarhum ibu saya. Saya udah lama nggak punya ibu. Makanya saya senang banget kalau ada ibu-ibu. Saya kayak punya mama lagi. Jadi saya hari ini bawa materi perlindungan anak terhadap kekerasan. Cuman saya lebih senang kalau kita diskusi aja, terlepas dari sini ya. Karena ibu-ibu ini sebenarnya yang paling banyak kepentingannya kalau pengadilan. Ibu-ibu ini salah satu yang paling banyak kepentingannya sekarang dengan buku. Kalau kita nonton di TV itu ada istilahnya the power of mama. Iya, the power of mama. Mama ini lebih melek hukum gitu kan. Bahkan saya nonton di berita itu di daerah Tangerang, ada pencuri itu yang nangkep bukan polisi itu, yang nangkep malah mama. Iya, serius tuh. Jadi mama ini yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya aja Bu yang datang dari Larang Buka dengar musik itu pengen di situ. Apalagi ibu-ibu yang di sini. Tapi tenang, saya nggak akan lebih dari 5 menit, paling setengah jam aja. Ya, tadinya saya pikir kita penyuluhannya sekalian di pesta gitu kan. Masa orang pesta dalam musik terus? Karena sekali-sekali pesta kan menghadirkan pembicara. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang hadir di sini. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang sangat peduli dengan lingkungan, khususnya dengan desa Balukeri. Ya, saya memang baru pertama kali ke desa Balukeri ini. Cuma ini baru pertama Bu. Saya di Larang Tuka ini kurang lebih 3 tahun. Saya senang sekali di Larang Tuka ini. Ya bagus Bu. Jadi nama saya Bulga. Nama saya bagus. Nama saya nanya, iya namanya apa? Saya tahu bagus. Iya nama saya bagus ini. Orang kira nama saya bagus ini. Nama saya bagus gitu kan. Saya 3 tahun di Larang Tuka. Selama di Larang Tuka saya banyak mendapat pengalaman bahagia buat fisik. Kenapa anak itu nggak tergantung fisik? Kalau tergantung fisik nanti semua anak-anak sampai udah tua itu anak gitu kan? Iya, karena banyak
bapak-bapak tapi yang masih kayak anak-anak itu banyak. Iya, apalagi kalau udah di rumah kan suami istri, nah itu suami biasa kalau udah berdua jadi anak-anak biasa. Gitu ya. Tapi karena negara kita negara hukum, anak itu bukan kita melihat fisiknya, tapi ada peraturan. Seorang anak itu dilihat dari umurnya. Di mana kita melihat umur? Coba lihat. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi semua orang, ini saya ngomongnya semua manusia ya, semua orang yang umurnya belum 18 tahun itu anak. Baik Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini materinya sudah sudah komplit ya disampaikan lengkap ini. Kesempatan selanjutnya saya berikan mungkin ada yang memiliki saran, komentar atau tanggapan terkait dengan penyampaian materi. Saya berikan waktu dan kesempatan. Ya, seluas-luasnya. Nanti kalau tidak ada yang tanya lagi harus kita satu. Bapak, ya langsung to the point saja ya. Pak Ade gimana? Nama siapa Pak? Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati ini lagi pilih Pak. Jadi terpaksa karena melihat materi ini sangat penting, mau tidak mau saya sampaikan. Karena memang penting untuk kami masyarakat desa Barbeli. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Pak dari Kabak Hukum Pak Jonathan, lalu dari kepolisian dari Sulawesi Timur, lalu dari Kejaksaan Negeri Larantuka, dengan dari Pengadilan Negeri. Kami sebagai masyarakat desa Balokiring ini terkhusus pada saya ketika mendengar bahwa hari ini kita mengikuti penyuluhan ini, kemudian saya melihat bahwa penyuluhan hukum terpadu ini sekurang-kurangnya pasti harus membuat sistem hukum Indonesia yang mana tidak lepas dari soal pidana atas perdata, tetapi juga dari sisi tata usaha negara atau administrasi negara. Dan itu catatan sebenarnya. Jadi Pak Kadif Bidung, Pak Kasih Intel, Pak Hakim, singkatnya kita sekalian yang saya hormati. Kegiatan penyuluhan hukum kita memang peserta yang hadir ya masih sangat terbatas, tetapi tidak mengurangi kualitas pertemuan kita, tidak mengurangi kualitas pertemuan. Ini kita mulai dari jam berapa sampai dengan dekat jam 10 malam ini. Artinya seluruh narasumber kita yang ada berusaha untuk mencurahkan seluruh pikiran, ya, pikiran terbaiknya yang bisa disampaikan kepada kita semua di dalam momen penyuluhan. Harapan kita Pak, ini saya omong di beberapa tempat, penghormatan, penghargaan terhadap hukum itu sesungguhnya juga merupakan gambaran tentang peradaban kita. Gambaran peradaban kita. Semakin rendah sejumlah kasus-kasus ya, konflik-konflik yang permasalahan hukum yang ada, itu juga sedang menunjukkan kita berada pada tahapan perkembangan peradaban yang ada. Kita boleh berada pada wilayah-wilayah yang sulit aksesnya mungkin, kemudian kehidupan ekonomi kita, tetapi tidak boleh kita mengesampingkan begitu saja soal perkembangan peradaban kita. Dan salah satu indikator peradaban kita itu adalah terkait dengan penghormatan terhadap hukum. Banyak hukumnya, dimensinya banyak. Ada hukum adat, ada hukum nasional yang tadi sudah dijelaskan.
Dan saya pikir itu menjadi bagian yang terpenting bahwa peningkatan kesadaran hukum kita ya, tidak hanya masyarakat tetapi juga pada penyelenggara pemerintah dan penyelenggara negara. Itu di akhir forum ini, sebelum saya berikan kepada Pak Sekdes untuk menutup kegiatan, saya berharap, sekali lagi saya berharap kita yang terbatas hadir di sini itu sekiranya dapat menjadi kanal informasi, sarana informasi bagi sesama saudara kita yang mungkin tidak berkesempatan hadir dengan berbagai macam kesibukan. Dan ini saya yakin ini ada beberapa tokoh kunci di dalam masyarakat. Informasi ini juga harus bisa kita sebarluaskan supaya pengetahuan masyarakat kita itu ya bukan sempurna, tapi dari waktu ke waktu itu bisa diperbaiki. Oh ternyata pada isu hukum ini ada aturan yang mengatur tentang ini. Ini kewajiban, ini hak kita, ini larangan. Dan saya berharap juga ya Pak Sekdes, moga-moga momentum seperti ini tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah kabupaten, tetapi pemerintah desa juga. Kalau ini dipandang penting untuk bisa menjaga keberlanjutannya, silakan merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum. Sepanjang itu direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sekdes selaku pejabat yang mewakili kepala desa untuk bisa menutup kegiatan penyuluhan hukum terpadu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.